الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليهم دليلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على ما قدره وقضى، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطايا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد، والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاذرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita perbaharui rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala yang masih melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya ke hadapan kita bersama, sehingga di siang hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di rumahnya yang penuh barakah ini dalam rangka berubudiyah kepadanya. Kewajiban bagi setiap mukmin yaitu ibadah Jumat, salat khutbah dan salat Jumat berjamaah. Maka hadirin, mengingat bahwasanya khutbah termasuk dalam rangkaian pelaksanaan salat Jumat, dan setiap Jumatnya dibacakan bahwasanya khutbah itu pengganti 2 rakaat salat, maka memang selayaknya lah kita di sana itu memperhatikan hal-hal yang juga berkaitan dengan salat dalam pelaksanaan khutbah. Ya, bisa jadi dikatakan di sana bahwasanya salat wajib menghadap kiblat. Maka khutbah, mendengarkan khatib berkhutbah, hendaklah di salah satu adabnya memang menghadap ke arah kiblat, tidak menyamping kepada khatib apalagi membelakangi khatib, agar pelaksanaan Jumat kita tidak selalu bernilaikan apa adanya, akan tetapi mendapatkan nilai yang lebih dan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayatnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa."
Allah berfirman, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'ama Allah, maka mereka itu kelak akan ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Siapa saja mereka? Yaitunya minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan juga dari orang-orang yang siddiq, yang jujur, wassuhada, dan mereka juga dikumpulkan nanti bersama para syuhada, dan juga wassalihin, dan juga bersama orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, hasuna rafiqa, mereka itulah sebaik-baiknya pendamping, sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah, maka satu kewajiban juga bagi kita adalah untuk taat kepada Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kita ada keinginan dalam hati kita untuk membantah, untuk berbelot ataupun menyelisihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Rasul jelaskan, Rasul kuatkan lagi di dalam sunnahnya, hadis Nabawi. Maka selaku seorang mukmin tidak ada bagi kita alasan untuk tidak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Dalam ayat ini juga Allah katakan, maka dari mukmin wala mukminatin idza qadallahu lahu amran ay yakuna lahum khiyaratun min amrihi. Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan bagi seorang mukmin suatu perkara, suatu urusan, suatu ketentuan dan ketetapan sudah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada baginya khiyaratun min amrihim. Maka tidak ada bagi mereka itu pilihan terhadap urusan mereka tersebut. Tidak ada peluang bagi mereka untuk memilih dari apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, baina tarkihi wa amalihi, di antara meninggalkan perintahnya dan mengamalkannya. Kalau yang berhubungan dengan hukum yang kaitan hukumnya dengan wajib, maka tidak ada hukum, tidak ada di sana peluang untuk memilih, meninggalkan dan melaksanakan. Adapun yang sunnah, yang mubah ataupun yang mustahab, maka baru di sana ada bagi kita untuk memilih bainal amali wa tarki, di antara mengamalkan dan meninggalkannya. Tapi tetap saja al-amalu bihi afdalu wa ahsan, melaksanakan apa yang diperintahkan itu walaupun hanya sunnah, afdalu wa ahsan, itu lebih baik dan lebih utama bagi kita seorang mukmin. Maka tidak ada perintah, tidak ada peluang, tidak ada bagi kita itu kepentingan untuk menolak apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya benci dan marah, murka terhadap orang-orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam perjanjian Hudaybiyah, di sana terjadi perjanjian antara Rasul dan kaum Quraisy. Kaum Quraisy pada saat itu diwakili oleh pemukanya yang bernama Suhail bin Amr. Maka terjadilah kesepakatan di antara Rasulullah dan Suhail bin Amr sebagai perwakilan dari Quraisy. Di antara kesepakatan mereka bahwasanya yang pertama, antara kaum muslimin dan kaum Quraisy diadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Dalam riwayat lain ada menyatakan selama 2 tahun saja. Adakan gencatan senjata. Yang kedua, kesepakatan di keduanya diantaranya bahwasanya siapapun dari golongan Muhammad yang mendatangi wilayahnya Quraisy, maka mereka tidak akan dikembalikan. Adapun sebaliknya, siapa dari kaum Quraisy yang mendatangi kelompok Nabi Muhammad, maka dia dikembalikan lagi kepada kaum Quraisy. Setelah diadakan kesepakatan tersebut, kemudian diadakanlah penulisan terhadap perjanjian tersebut.
Maka Rasulullah pilih Ali bin Abi Thalib sebagai sekretarisnya beliau untuk perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah berkata kepada Ali, Ali, tulislah apa yang saya ucapkan. Lalu Nabi ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ali mau menulis, lalu kata Suhail, Muhammad, saya tidak kenal Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim saya tidak kenal. Maka tulislah Bismikallahumma. Maka kata Rasulullah, Ali, tulislah Bismikallahumma. Selanjutnya Rasulullah diktekan kepada Ali, tulislah, inilah kesepakatan di antara Muhammad Rasulullah dan kaum Quraisy Suhail bin Amr. Lalu Suhail bin Amr kembali berkomentar, Muhammad, kalaulah seandainya kami mengakui bahwasanya engkau Rasulullah, maka tentu kami tidak akan menentangmu. Tulislah Muhammad dan hilangkan Rasulullahnya, kata Suhail bin Amr. Maka Rasulullah katakan lagi kepada Ali, Ali, tulislah Muhammad. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, bukanlah hak saya untuk menghapus nama engkau. Bukanlah haknya saya. Saya tidak berani untuk menghapus kalimat Rasulullah. Lalu Rasulullah pada saat itu berinisiatif bahwasanya dia sendirilah yang menghapus kalimat Rasulullah dari tulisan tersebut. Lalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, Umar bin Khattab, menanggapi perjanjian ini, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bukankah kita berada dalam kebenaran wahai Rasul?" "Ya Rasul, benar wahai Umar." "Dan bukan juga wahai Rasul bahwasanya kelompok yang mati dari golongan mereka akan ditempatkan di neraka?" "Ya Rasul lagi, bala ya Umar." "Tentu benar wahai Umar." Lalu Umar bertanya lagi, "Dan bukankah wahai Rasul, golongan kita yang wafat di jalan Allah akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya?" Lalu jawab Rasul lagi, "Bala wahai Umar." "Benar wahai Umar." Lalu kata Umar, "Lalu ya Rasulullah, kenapa kita menerima ketika kita dihinakan atas nama agama kita?" Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat pada saat itu menganggap bahwasanya perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan antara Rasul dengan Suhail bin Amr sebagai utusan dari Quraisy itu merugikan dan menghancurkan dan akan membawa mudarat kepada Islam, kepada agama Islam itu sendiri. Lalu setelah perjanjian selesai, Rasulullah perintahkan kepada umat Islam pada saat itu, berkorbanlah kalian dan bercukurlah. Cukurlah rambut kalian, potong rambut kalian, kata Rasulullah. Lalu pada saat itu tidak seorang pun dari sahabat maupun sahabiyah yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tersebut berupa berkorban dan memotong rambut. Maka melihat gelagat sahabat inilah kemudian Rasulullah mendatangi Ummu Salamah, istrinya. Rasulullah mengadukan kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, bagaimana ini perlakuan sahabatku terhadapku seperti ini ketika saya perintahkan, tetapi mereka hanya diam dan tidak melaksanakannya." Lalu apa nasihat yang bijak dari Ummu Salamah? "Ya Rasul, keluarlah engkau dari rumah ini, keluarlah engkau menghadap sahabatmu, dan jangan engkau berbicara dengan mereka satupun. Jangan berbicara satupun dengan di antara sahabatmu yang banyak tersebut. Berkorbanlah engkau ya Rasul, kemudian bercukurlah engkau. Maka niscaya nanti mereka akan mengikuti apa yang engkau lakukan." Rasulullah ikuti perintahnya, nasihatnya Ummu Salamah. Rasulullah berkorban, kemudian bercukur. Ternyata benar, sahabat seluruhnya mereka melakukan korban dan bercukur, bahkan hampir terjadi tumpahan darah di antara mereka karena berebutan saking sedihnya mereka akan perjanjian Hudaybiyah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini?
bahwasanya terjadi di sana penentangan dari sahabat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka adalah khairul quruni. Mereka itu sahabat adalah terbaik, umat yang terbaik, generasi Islam yang terbaik, tetapi terjadi penentangan mereka terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Dia tidak mau melaksanakan perintah Rasulullah untuk menghapus kalimat Rasulullah. Karena saking beliau mencintainya Rasulullah, saking hormatnya dia kepada Rasulullah, dia tidak mau menghapus. Rasulullah sedih. Kemudian Umar bin Khattab, lewat perbincangannya dia ada di sana itu tersirat makna bahwasanya dia menentang hasil perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan antara Rasul dengan kaum Quraisy. Maka ini menggambarkan bahwasanya ada penentangan sahabat terhadap perintahnya Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Rasulullah sangat sedih sekali pada saat itu. Rasulullah sangat sedih. Pada saat itulah Rasulullah menangis melihat kondisi umatnya, sementara dia masih ada di antara umatnya tersebut. Hadirin, bagaimana kondisi kita pada saat sekarang? Umat Rasulullah tidak ada lagi di hadapan kita. Rasulullah tidak hidup lagi bersama kita. Sahabat tidak hidup lagi bersama kita. Tabi'in bahkan yang sebelumnya, setelahnya tidak hidup lagi di antara kita. Tentu pertanyaannya, berapa banyakkah perintah Allah dan perintah Rasulullah yang telah kita langgar, yang tidak kita ikuti, yang kita acuhkan, yang kita anggap sepele dan tidak memperdulikannya. Sementara Rasulullah sangat bersedih hati sekali. Di lain halnya bahwasanya Rasulullah sangat mencintai kita selaku umatnya. Ketika meninggal pun dia masih mengingat ummati. Dia masih mengatakan umatku. Dan sekian banyaknya dosa kita hari ini, kesalahan kita hari ini kepada Rasulullah, kelak di akhirat dia tetap akan memberikan syafaatnya kepada kita selaku umatnya. Maka pertanyaannya, seberapa banyak perintah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita langgar? Sebagai contoh kecilnya saja, Rasulullah anjurkan misalnya itu, walaupun ini tidak bersifat wajib. Perintah Rasulullah tidak bermuatan wajib, hanya sekedar sunnah muakkadahnya. Ya, pelaksanaan salat Jumat. Datanglah di awal waktu. Nabi nyatakan bahwasanya siapa yang kalau seandainya umat mengetahui bagaimana fadilah saf paling depan ini, mereka akan mendatangi saf itu walaupun dalam keadaan merangkak. Datangi masjid ketika salat Jumat. Lalu apa yang dilakukan di sana? Lakukanlah amalan-amalan yang bersifat ubudiyah, yang bersifat penghambaan dan ibadah kita kepada Allah. Pertanyaan lagi kepada kita dipertanyakan, apa yang kita lakukan ketika kita berada di masjid untuk pelaksanaan salat Jumat? Semuanya adalah ibadah yang sia-sia. Tidur, berkelahi, berlari-larian di pekarangan masjid, bahkan di dalam masjid. Bahkan ketika khatib berkhutbah pun duduknya pun tidak baik. Bahkan banyak yang lebih memilih tidur daripada mendengarkan khutbah. Sementara itulah fadilah dari salat Jumat itu, mendengarkan khutbah, mendengarkan kepada khutbah khatib. Walaupun tidur tidak akan membatalkan wudhu, kecuali pantatnya terangkat dari tempat duduknya, tapi tetap fadilah pelaksanaan salat Jumat tidak akan kita dapati. Itu sebagai contoh kecil saja. Salat, Allah katakan salat itu bagi kaum muslimin itu kita bermanfaat. Ketetapan yang sudah diwaktukan, yang ditentukan waktunya. Kemudian Rasulullah katakan lagi, sebaik-baik salat itu adalah fi awwali waqtiha. Rasulullah katakan sebaik-baik salat itu adalah salat yang diawalkan, yang dikerjakan di awal waktunya. Tetapi berapa banyak kaum muslimin yang hari ini ketika itu sudah datang seruan untuk mengibadahi Allah, sudah datang seruannya azan, banyak di antara mereka yang melalaikan waktu salat dengan alasan yang tidak syar'i, dengan alasan yang hanya dibuat-buat, dengan alasan yang tidak diterima oleh syariat.
Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang rahimakumullah, pada mimbar yang mulia ini khatib ingatkan kepada kita, khatib nasihatkan kepada kita yang hadir di sini dan khatib sendiri, marilah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimanapun semampunya kita, semampu apa yang kita lakukan, dan hiasilah amalan-amalan wajib kita dengan amalan-amalan sunnah. Itu akan memberikan kebaikan-kebaikan pada kita kelak ketika kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ketika itu kita lakukan, maka kita akan ditempatkan oleh Allah sebagaimana yang Allah janjikan dalam firman tadi, bahwasanya Allah akan tempatkan kita bersama para nabinya, para orang soleh, para orang jujur, dan para syuhada. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman dan pendamping. Aku qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-samawati walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan juga mereka yang saling menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min khairihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.